Assalamualaikum, punten pamit PPG Daljab 2025 Iraha luka di pusat Kang teh tama pantau aja SIM PKB Anda ya kapan Daljabnya gitu. Kemarin juga baru selesai apa ya? Baru selesai yang lapor diri atau apalah gitu ya. Belum ada jalan. Sekarang teh pusatnya lagi riweuh. Pembenahan banyak regulasi, pembenahan banyak aplikasi, pembenahan untuk efisiensi gitu. Nah, ditipu orang ku pertama. Untung melina sel itu belum ada ya Kang Teteh gitu ya untuk yang PPG Daljab mah untuk tahun ini belum ada panduannya, belum ada infonya, termasuk yang banyak hal juga yang lain-lain belum ada juknisnya itu nuhun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, apakah benar info KTK masih uji coba? Jadi JP yang kebaca sebagian nggak masalah. Kalau tulisan uji coba mah ada ya, saya nggak tahu maksudnya apa gitu dari pusat segitu ada kayak stempel uji coba gitu, maksudnya apakah sedang penyesuaian atau tidak saya kurang paham, tapi yang pasti kalau proses validasi mah berjalan terus sih gitu. Dan untuk proses pencairan itu terdata berapa tuh sudah 18.700 orang yang sudah valid siap SK pencairan gitu. Nah, begitu gitu ya. Jadi kalau apa maksudnya ada tulisan uji coba, saya tidak tahu. Kalau proses validasi oleh pusat masih berjalan kok gitu ya. Semoga nanti kalau kekurangan jam Akang atau Teteh yang bertanya nanti akan terbaca ya di beberapa waktu ke depan. Mohon. Assalamualaikum Kang, abdi teh salah satu relokasi P3K di Sigesit tos ngalih. Hah? Tapi SPMT teh acan aya. Ya ulah wakang ngalih atuh. Akhirnya kena kumaha Kang, atau kumaha balik deui. Anda pindah itu sebagai guru P3K harus ada dokumennya. Anda posisinya bekerja di instansi mana harus ada bukti dokumennya. Nah, dokumen untuk penempatan Anda bekerja itu SPMT. Jangan dulu pindah. Di sini jangan dulu dipindahin. Gitu. Anda kimopnya di mana? Pasti sesuai dengan di Siap Jabar kan? Nah gitu, karena nanti harus muncul jangan relokasi kemarin juga sekarang tadi baru konfirmasi belum jadi. Nah nanti kalaupun memang dipindahkan ke sekolah tujuan setelah ada SPMT. Nah sekarang kan lagi pemutahiran data tuh. Nah pemutahiran data untuk Sigesit sekarang itu sampai tanggal 7. Nah nanti kalau SPMT masih belum muncul lagi, masih belum jadi juga, kita akan buka lagi untuk yang upload SPMT-nya ya. Assalamualaikum, punten pamit PPG Daljab 2025 Iraha luka di pusat Kang teh tama pantau aja SIM PKB Anda ya kapan Daljabnya gitu. Kemarin juga baru selesai apa ya? Baru selesai yang lapor diri atau apalah gitu ya. Belum ada jalan. Sekarang teh pusatnya lagi riweuh. Pembenahan banyak regulasi, pembenahan banyak aplikasi, pembenahan untuk efisiensi gitu. Nah, ditipu orang ku pertama. Untung melina sel itu belum ada ya Kang Teteh gitu ya untuk yang PPG Daljab mah untuk tahun ini belum ada panduannya, belum ada infonya, termasuk yang banyak hal juga yang lain-lain belum ada juknisnya itu nuhun. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, apakah benar info KTK masih uji coba? Jadi JP yang kebaca sebagian nggak masalah. Kalau tulisan uji coba mah ada ya, saya nggak tahu maksudnya apa gitu dari pusat segitu ada kayak stempel uji coba gitu, maksudnya apakah sedang penyesuaian atau tidak saya kurang paham, tapi yang pasti kalau proses validasi mah berjalan terus sih gitu. Dan untuk proses pencairan itu terdata berapa tuh sudah 18.700 orang yang sudah valid siap SK pencairan gitu. Nah, begitu gitu ya. Jadi kalau apa maksudnya ada tulisan uji coba, saya tidak tahu. Kalau proses validasi oleh pusat masih berjalan kok gitu ya. Semoga nanti kalau kekurangan jam Akang atau Teteh yang bertanya nanti akan terbaca ya di beberapa waktu ke depan. Mohon. Pak punten, saya P3K tahap 3. Kalau di info GTK masa kerja 0 tahun 0 bulan berpengaruh terhadap pencairan TPG. Kalau selama valid pengaruhnya antara cair dan tidak cair ya. Tapi kalau ngaruhnya terhadap nominal itu kerjanya 0 tahun 0 bulan itu sangat berpengaruh ya.
Kalau yang tahap 3 setahu saya belum ya, memang masih 0 tahun 0 bulan. Tapi di tahun ini pasti akan berubah karena Anda sudah punya masa kerja gitu. Ya, yang tahap 3 ya. Nanti akan berubah juga ke nominal yang akan Anda diterima. Itu info dari pengelola sertifikasinya seperti itu ya, Akang atau Teteh yang bertanya ini gitu. Ya, nanti juga berubah. Berubah atau diubah sendiri sih masa kerja Teh, Kang? Ya kalau udah ada SK berkalanya keluar mah. SK berkala dari siapa? Ikut di riwayat masalah di Dapodi. Para lokasi saya ditolak, alasannya sekolah yang dituju sudah full, tapi kita pihak sekolah kosong. Ada beberapa hal ya yang menyebabkan ditolak itu. Nah, kalau kondisinya padahal sekolahnya butuh, tapi di sistemnya kok terbaca penuh. Jadi kondisinya gini, itu salah input. Yang paling banyak itu salah input. Contoh saya guru teknik mesin di satu sekolah SMK, ngajar teknik mesin 20 jam atau 24 jam. Nah, karena saya hobi seni, saya ngajar juga tuh seni budaya 10 jam gitu kan. Nah, di situ ditempel lah nama saya, ngajar mesin dan ngajar seni budaya. Nah, tapi ketika saya sebagai seorang guru mesin, ditulisnya guru mesin, saya linear keterangannya. Ketika nulis saya sebagai guru seni budaya juga linear. Artinya terbaca sekolah saya tidak butuh guru mesin dan tidak butuh guru seni budaya. Sehingga orang lain guru mesin tidak bisa masuk, seni budaya tidak bisa masuk itu. Bapak kalau validasi SKTP berapa lama? Atur nuhun. Validasi istilahnya validasi SKTP ya. Sebagai karak apal validasi SKTP itu validasi jam ngajar atau inputan jam ngajar para guru, jam tambahan para guru, sehingga nanti di akhirnya penerbitan SKTP surat keputusan tunjangan profesi atau sertifikasi. Ya kalau ditanya berapa lama proses validasinya, ya kami sendiri tidak tahu, itu kan yang memproses pusat menginput Anda melalui aplikasi kan gitu. Nah cuma untuk pengajuan pencairannya, pengusulannya kami juga terlibat seperti itu ya. Kalau uangnya turun ke Kasda atau ke kas daerah, karena nanti mau kasnya langsung ke Anda gitu. Nah itu ada mekanisme yang berubah. Tapi tetap ada proses validasi yang berapa lamanya saya tidak tahu, kami tidak tahu. Gimana moodnya teman-teman di pusat meureun eta gitu ya. Pak izin bertanya, untuk P3K 2024 dari penerbitan NIP P3K sampai dapat SK dan SPTJM, apakah akan lama? Tergantung ya, lama tidak lamanya gitu. Tapi kalau saya sampaikan sih biasanya per bulan, batasnya per bulan. Kalau NIP muncul 1 bulan kemudian itu SK, 1 bulan kemudian itu bukan SPTJM, itu SPMT, itu surat perintah melaksanakan tugas. SPTJM surat pertanggungjawaban mutlak atau beda artinya ya. Nah, gitu itu per bulan ya Kang Teh ya gitu, terbatas maksimalnya. Jadi kalau diperkirakan ya tetap akan di semester ini gitu, tetap di semester itu gitu ya. Siap-siap aja untuk mendapatkan info-infonya, pantau aja terus ya. Nuhun. Tidak masuk BKN, tidak bisa ikut P3K karena CPNS tidak lolos. Tidak lolos administrasi. Tidak lolos administrasi. Ima tidak lolos administrasi, Kang. CPNS-nya lain gagal di tes seleksi CPNS -nya. Hah? Oh, sama. Ini belum ada info ya, Kang Teh, untuk yang kondisi seperti ini, apakah Anda masih bisa tetap mengajar di sekolah negeri atau tidak gitu, karena BKD masih memperjuangkan kondisi Anda agar bisa tetap dibayar ya. Kalau regulasi dari BKN kan nggak bisa kan gitu. Nah, tapi kalau saran saya mah jaga-jaga, ini mah kondisi terburuk. Nah, Anda siapin ya, kalau Anda masih minat jadi guru mah cari sekolah lain yang di luar negeri teh alias swasta gitu ya. Gitu, karena kondisinya terlalu gambling gitu. Tapi saat tungtung Anda belum diusir dari negeri atau sodidinya. Tapi siapkan juga sekolah yang lain yang luar negerinya ya. 4 tahun ngajar karena tidak bisa ikut P3K, maka tidak bisa di sekolah negeri. Padahal sekolah itu masih membutuhkan. Bagaimana? Setiap instansi punya regulasi sendiri ya, begitu juga dengan sekolah negeri. Sekolah negeri itu sekolah milik pemerintah, jadi regulasinya dari pemerintah. Berdasarkan undang-undang ASN yang ada di instansi pemerintah, pegawainya harus ASN. Gitu. Anda tidak ikutan P3K, Anda bukan PNS juga, artinya Anda siap-siap untuk keluar dari sekolah itu. Itu konsekuensinya. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa menjadi guru
Itu kan ada sekolah swasta kan gitu ya, gitu maksudnya. Dan ini memang kondisinya seperti itu. Anda mau sudah ngajar 4 tahun, 8 tahun, atau sejak lahir Anda memang lahirnya juga di kantin sekolah situ, tetap kalau secara kepegawaian Anda bukan orang situ, tetap Anda harus keluar gitu. Emang yang sudah jadi petugas kantin di sekolah Anda 10 tahun 15 tahun diangkat jadi PNS atau P3K dari sekolah itu kan itu ada aturan kepegawaian untuk menjadi pegawai di sekolah negeri ya gitu. Itu yang harus diikuti. Nuhun. Kenapa harus banget masuk jam 6.30? Kenapa? Karena Gubernur Jawa Barat yang terpilih nyuruh begitu. Nah, itu jawabannya. Gitu ya. Kalau berkaca dari track record beliau menjadi Bupati Purwakarta, itu di sana sejak 2015 sekolah-sekolahnya sudah masuk jam 6 malah, bukan setengah 7. Ya, gitu. Nah, jadi selama Ramadan ini masuk kerja, masuk sekolah di Jawa Barat jam setengah 7 atau 6.30. Pertanyaan keduanya, kalau ada yang nanya apakah Ramadan saja, bagaimana setelah Ramadan? Wallahu alam. Tapi ada kemungkinan angker sih jika non gue san urang enak non sa gitu ya, karena gubernurnya yang nyuruh. Semangat, setengah 7 nuhun.